Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Induksi matematika yang akan kita pelajari dibagi menjadi dua, yaitu pengantar induksi matematika dan induksi matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengantar induksi matematika. Sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar induksi matematika ada 4, yaitu notasi sigma, yang kedua sifat-sifat notasi sigma, yang ketiga nilai suatu notasi sigma, dan yang keempat mengubah batas bawah atau batas atas. Yang pertama, notasi sigma. Apa sih notasi sigma itu? Notasi sigma adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Lambangnya seperti ini. Dibaca sigma K sama dengan 1 sampai dengan N dari UK sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai dengan UN. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 6, AI sama dengan I-nya kita ganti dengan 1. A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 ditambah A6 karena yang terakhir I-nya sama dengan 6. Kemudian contoh yang kedua, sigma K sama dengan 1 sampai dengan 5 dari K kuadrat sama dengan, nah di sini K-nya kamu ganti dengan 1 sampai dengan 5. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kemudian contoh yang ketiga, sigma B sama dengan 4 sampai dengan 6 dari 3B ditambah 2 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 2. Jadi B-nya kamu ganti dengan 4, 5, 6. Sedangkan 3 2-nya tetap. Kemudian kamu jumlah. 3 dikali 4 ditambah 2. Kemudian ditambah 3 dikali 5 ditambah 2. Ditambah 3 kali 6 ditambah 2. Contoh soalnya. 1. Sigma N sama dengan 1 sampai dengan 3 dari N kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 9 sama dengan 14. Contoh yang kedua, sigma M sama dengan 2 sampai dengan 4, M ditambah 1 sama dengan M-nya kamu ganti 2, 3, dan 4. Jadi 2 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 1. 3 sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, yang kedua yaitu sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama, sigma K sama dengan 1 sampai dengan N dari K itu nilainya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari I. Jadi awalannya bermula dari 1 ya, baik K maupun I. Nah, nanti hasilnya sama. Sifat yang kedua yaitu sigma K sama dengan M sampai dengan N dari C. C itu adalah konstanta. Nah, nilainya, mencari nilai ini caranya
N dikurangi M, jadi batas atas dikurangi batas bawah, kemudian kamu tambahkan 1, lalu dikalikan C-nya atau konstantanya. Sifat yang ketiga, sigma K sama dengan 1 sampai dengan N dari CK. Sama aja, C-nya kamu keluarkan di awal, C kali sigma K sama dengan 1 sampai dengan N dari K. Ingat, C itu adalah konstanta. Kemudian sifat yang keempat, sigma K sama dengan M sampai dengan N dari K sama dengan sigma K sama dengan M tambah P sampai N ditambah P dari K dikurangi P. Jadi kalau batas bawah dan batas atas kamu tambah dengan P, maka di fungsinya dikurangi dengan P. Itu sama aja artinya dengan sigma K sama dengan M dikurangi P sampai dengan N dikurangi P dari K ditambah P. Sama aja nilainya dengan P bilangan bulat. Kemudian sifat selanjutnya, sigma K sama dengan 1 sampai dengan M dikurangi 1 dari K ditambah sigma K sama dengan M sampai dengan N dari K sama dengan, nah ini kalau dijumlahkan itu menjadi sigma K sama dengan 1 sampai dengan N dari K dengan M lebih kecil daripada N. Sifat yang terakhir, sigma dari K sama dengan sigma K sama dengan S sampai dengan S. Jadi batas bawah dan batas atas itu sama. Dari K itu hasilnya adalah batas atas atau batas bawah itu sendiri. Penjelasan sifat 1 dan 2. Yang pertama, saya kasih contoh. Sigma K sama dengan 1 sampai dengan 5 dari K itu sama aja sigma I sama dengan 1 sampai dengan 5 dari I. Sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Sifat yang kedua, sigma K sama dengan M sampai dengan N dari C sama dengan M dikurangi M ditambah 1 kali C dengan C konstanta. Contoh, sigma K sama dengan 1 sampai dengan 6 dari 10 sama dengan 6 dikurangi 1 ditambah 1 kali 10 sama dengan 6 dikali 10 sama dengan 60. Yang ketiga, nilai suatu notasi sigma adalah untuk menentukan nilai dari suatu notasi sigma dapat menggunakan sifat-sifat notasi sigma atau menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret terlebih dahulu. Contoh, sigma I sama dengan 1 sampai dengan 5 dari 2I sama dengan 2 dikali 1, I-nya diganti dengan 1 sampai dengan 5. 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Kemudian hasilnya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 6 tambah 14 tambah 10 sama dengan 30. Kemudian contoh selanjutnya, sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4 dari 8I ditambah 5. Lalu kita ganti I-nya itu dengan angka 1 sampai dengan 4. Sama dengan 8 dikali 1 ditambah 5.
ditambah 8 dikali 2 ditambah 5 ditambah 8 dikali 3 ditambah 5 ditambah 8 dikali 4 ditambah 5. Nah, dan seterusnya hasilnya 13 ditambah 21 ditambah 29 ditambah 37 sehingga hasilnya 100. Yang keempat yaitu mengubah batas bawah atau batas atas. Untuk mengubah batas bawah atau batas atas suatu notasi sigma dapat menggunakan sifat notasi sigma berikut yang ada di dalam kotak ya. Sigma K sama dengan M sampai dengan N dari K sama dengan sigma K sama dengan M ditambah P sampai N ditambah P dari K dikurangi P. Jadi batas bawah dan batas atas itu dikurangi dengan P. Sedangkan fungsinya kamu kurangi dengan P. Nah, itu sama saja hasilnya dengan sigma K sama dengan M dikurangi P sampai N dikurangi P dari K ditambah P. Jadi batas atas dan batas bawah dikurangi P, maka fungsinya ditambahkan dengan P. Apa P itu? P adalah bilangan bulat. Contoh soalnya, sigma A sama dengan 2 sampai dengan 6 dari 4A ditambah 3 dengan batas bawah 1. Nah, caranya jika batas bawah atau A menjadi 1, maka 2 harus dikurangi dengan 1. Jika bawah dikurangi 1, maka atas juga dikurangi 1. Nah, kita tulis kembali ya. Sigma A sama dengan 2 kurangi 1 sampai 6 kurangi 1 dari 4 dalam kurung. Ingat, jika batasnya dikurangi 1, maka di fungsi juga ditambah 1. Jadi A ditambah 1 ditambah 3 sama dengan sigma hasilnya tadi ya. A sama dengan 1 sampai dengan 5. 4A, 4 kali A jadi 4A. Kemudian ditambah 4 ditambah 3 sama dengan sigma A sama dengan 1 sampai dengan 5. 4A ditambah 7. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini, langsung kita masukkan A1 sampai dengan 5. 4 dikali 1 ditambah 7 ditambah 4 dikali 2 ditambah 7 ditambah 4 kali 3 ditambah 7 ditambah 4 kali 4 ditambah 7 ditambah 4 kali 5 ditambah 7 sama dengan, nah kita hitung hasilnya seperti ini dan hasil akhirnya menjadi 95. Nah, tugas kalian minggu ini adalah mengerjakan 3 buah soal tentang notasi sigma, kemudian sifat-sifat sigma, batas bawah dan batas atas, kemudian nilai suatu sigma yang saya rangkum menjadi 3 buah soal. Silakan kamu kerjakan di buku tulis dan dikumpulkan di link yang akan segera dibagikan. Selamat mengerjakan. Nah, materi untuk minggu ini kita sudah selesai. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.